Yuk ngobrol lagi hari ini. Kita kedatangan, ya ini bisa dikatakan apa ya? Senior iya. Saya bukan nama sebenarnya. Jadi Mbak Gita ini senior gua di waktu kuliah di Sastra Jawa. Dan ini kenapa gua ngajak dia ngobrol hari ini karena banyak banyak apa pelajaran lah selama gua kuliah. Ya, dia bukan dosen sih. Ya, yang pasti nggak belajar bahasa Jawa sama gue. Jadi dia itu sebenarnya mirip-mirip gua, nggak ada latar belakang Jawa, Mbak ya? Nah, ada sih, cuman Dikit. jauh banget. Ya, Jauh banget. gue juga sama dan kami mengalami kesulitan yang sama, yaitu belajar bahasa Jawa. Iya. Nah, Mbak Gita ini beda angkatan sama gue berapa tahun ya? Gue tuh 2001, dulu Gue 2006. Berarti 5-6 5 tahun. tahun. 5 tahun dan gue banyak belajar di doi, salah satunya nulis skripsi. Nah, by the way, gue bahas dia ini karena dia punya perjalanan hidup yang cukup menarik buat gue dan apa namanya, salah satunya adalah setelah lulus dinamika dia juga lumayan berkesan lah dan nggak lempeng-lempeng aja kan lu kalau nggak salah. Enggak sih, cukup naik turun ya. Ya pokoknya gitu lah. Ya gitu lah pokoknya. Ya, gitulah. Nah, pertama yang mau gue tanyain sih Mbak, ya sama seperti yang kemarin-kemarin. Kenapa lo milih sastra Jawa Mbak? Itu dulu deh. Kenapa ya? Gue milih sastra Jawa. Nggak tahu, menarik aja. Padahal tuh dulu sebelumnya kan gue harusnya lulus SMA tuh 2000. 2000 tuh gue milih dulu namanya UMPTN. Itu masih gue kok nggak salah milihnya sastra Rusia sama Indonesia. Tapi nggak lolos. Kira gue kuliah di tempat lain. Terus 2001 gue nyoba UMPTN lagi. Nah kali ini Rusia sama Jawa. Keterima di Jawa. Keterima di Jawa. Berarti sastra Rusia lebih tinggi dong. Nah, gue nggak salah pilihan pertama gue emang sastra Jawa. Oke. Yang kedua sastra Rusia. Pilihan pertama sastra Jawa. Nggak tahu kenapa ya, menarik aja. Pada saat itu ketika gue ditanya kenapa lu milih sastra Jawa, karena kalau di kan dulu gue dari Sumatera. Di Sumatera tuh nggak ada sastra Jawa, ada sastra Batak di USU kan. Nah, makanya gue mau masuk UI nih. Gue masuk ngambil sastra Jawa. Sama sih Sam Rizal. Tapi menarik sih, maksudnya aneh aja gitu kan. Kalau orang-orang lain paling ngambilnya sastra Inggris, Jepang, Indonesia apa. Ini ada yang aneh nih, kok ada sastra Jawa, karena di UI lagi kan. Karena gue emang gue nggak tahu tuh dulu zaman SMA tuh gue nggak ada pengetahuan tentang sastra tuh, ada sastra Jawa, ada sastra ini. Ya udah pas gue ngeliat ini ada sastra Jawa, menarik nih, lucu nih kayaknya, udah gue ngambil. Nah, lo itu kan kalau nggak salah lulus tahun 2006. 2006 ya, pas 2006 lulus dan lo ngambil Cultural Studies. Iya, S2 Cultural Studies. Nah, kenapa lo ngambil Cultural Studies? Kan kalau yang lain kan biasanya ngambilnya yang seirama gitu. Seirama ya. Apa ya? Itu juga sama sih kayak gue ngambil sastra Jawa. Cultural Studies itu kan itu juga barang baru tuh awal pas gue ngambil. Kok nggak salah baru itu tahun-tahun awal lah kalau nggak salah. Baru berapa angkatan tuh ada penjurusan namanya Cultural Studies. Terus ya udah gue kebetulan itu gue udah kerja. Terus gue bingung, aduh apa ya. Terus ada tawaran lah dari bokap gitu kan. Waktu itu lo kerja di mana? Gue dulu kerja di majalah gadget. Oh, majalah gadget ya. Yoi. Sastra Jawa majalah gadget. Oh, nanti setelah gue lulus kuliah S2 lebih gak nyambung lagi kerjaan gue. Lulus. Ya, terus ya gue dapet tawaran sama bokap, ya, mau kuliah lagi gak? Gue bilang mau gitu kan. Dan gue masih rasa-rasa rindu sama Kansas ya. By the way, Kansas itu kantin sastra. Ya, itu ya udah gue ngambil lah gitu kan. Gue lihat-lihat ada penjurusan, ada Cultural Studies, menarik nih gitu kan. Apaan nih, binatang apa nih gitu kan. Ya udah, akhirnya gue tanpa berbekal nggak tahu sama sekali tuh Cultural Studies apaan, ya gue daftar, gue ikut ujian dan gue diterima. Oke. Nah itu lo Cultural Studies gue baru masuk kalau nggak salah. Baru-baru maba, terus lulus lulus 2000 berapa ya? 9 apa 8? Kayaknya 9 deh. 2009. Nah,
Nah, selama gue kuliah dan gue mengenal Mbak Gita ini, salah satu hal yang unik dari Mbak Gita ini adalah doi penyanyi. Gitu, doi penyanyi nih dulu di kantin. Penyanyi di kantin. Penyanyi di kantin ya, bukan penyanyi di kafe. Jadi dia sering ngisi acara-acara FIB ya, Iya. acara-acara FIB. Bukan acara FIB juga sih. Jadi ya apa? Dulu kan gue ikutan teater Pagupon tuh. Mereka tuh ada kayak kalau misalnya mau mentas kan, misalnya mereka mentas ada tim musiknya. Nah biasanya tuh kita sama Mas Keca disuruh kayak ngamen gitulah di Kansas. Ya udah kita sering bikin acara gitu. Mbak Gita ini kalau misalkan lu nanti searching lah di YouTube namanya, itu pasti ketemu channelnya. Yeah. Nah ini suaranya bagus, harus gue akui suaranya bagus karena suara gue jelek. Gue nggak bisa nyanyi. Iya, beda. Dan dia ini rutin nyanyi dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya, gue sekarang ada band sendiri, Baking Soda, kita lagi proses album, udah keluar sih 3 single di Spotify. Oke. Ya tinggal cari aja Baking Soda, tapi bukan baking ya, ini BAKING SODA. Tuh. BAKING SODA. Ya. Sorry, salah. Ayo, salah. BACK. Makanya gue bingung gue. Oh, baking soda mah buat masak. Maaf. Nggak apa-apa. Saking udah lamanya nggak nyanyi sama baking soda. Nah, BACK ya. Doi nyanyi di situ. Berarti sampai sekarang ya. Itu terbentuknya gimana tuh, Mbak? Itu jadi dulu tuh kita mulai terbentuknya karena Payung Teduh mau rilis album kedua. Terus mereka kayak butuh backing vokal. Ya udah deh dikumpulin nih cewek-cewek yang emang terlibat di Pagupon juga. Oh, berarti bersumber di teater Pagupon itu. Bersumber di teater Pagupon. Teater Pagupon salah satu teater di FIB. Iya, betul. Punya anak sastra punya IKSI, Sastra Indonesia. Terus ya udah nih cewek-cewek berlima dua awalnya. Kita dikumpulin gitu kan. Jadi backing vokalnya Payung Teduh. Sempat beberapa kali kita ikutan main bantuin Payung Teduh manggung. Sampai akhir tibanya ini gimana nih, masa kita mau jadi backing vokal aja gitu kan. Ya udah akhirnya kesepakatan kami berlima. Yaudah kita bikin grup aja yuk gitu kan. Namanya Baking Soda. Pakai C ya? Pakai C. BACKING SODA. Ya, itu yang benar. Nah, Baking Soda ini berlima. Awalnya berlima, kemudian gue, ada Titi, ada Natlia, ada Uca, dan ada Esti. Tapi kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu Esti ya meninggal karena sakit. Akhirnya sekarang kita berempat. Plus ada tambahan personal baru 2 orang, Raya dan Ucup sebagai pemain musik. Pemain musik ya. Oke. Udah deh. Berarti lu deket dong ya sama Payung Teduh ya? Ya dibilang kenal lah ya. Kenal lah, teman lah. Ya gue sama Comi teman kuliah kan, terus ya sama Is juga teman main di Pagupon. Tongkrongan lah anak-anak Kansas. Nah, gitu. Gue yang paling menarik dari lu, Mbak ya. Lu kan nyanyi dari zaman kuliah. Gue ngikutin banget gitu. Sampai sekarang lu masih nyanyi. Sebenarnya lu kecemplung atau memang lu tertarik di situ gitu dari kecil atau gimana? Emang dari kecil sih. Emang dari kecil saya sukanya nyanyi, Pak. Dipaksa apa gimana nih? Enggak. Dipaksa guru? Enggak. Kamu nyanyi? Enggak. Jadi enggak gitu juga sih. Dari kecil tuh dari TK gitu kan. Gue emang suka mulai dari nari, nyanyi, itu berpalas pantun. Karena di Sumatera. Di Riau, di Pekanbaru. Jadi kita biasa kan setiap akhir tahun kan ada acara tuh. Nah, pas zaman TK tuh udah acaranya ada yang acara berbalas pantun, ada nari, ada main angklung. Iya. Nah, gue hampir semua acara itu gue ikut. Berhubungan dengan seni. Sama seni. Betul, lu seni banget dari kecil ya? Ya gitu kali ya. Terus dari kecil suka nyanyi? Terus SD, SMP, SMA, ya pelajaran seni musik yang paling gue sukain lah daripada pelajaran yang lain. Jelas, lo dari kecil seni semua, ya pasti jelas lah. Itu
Tapi emang ketika gue sekolah, gue nggak terlibat di band manapun. Oke, penyanyi lepas aja. Nggak bernyanyi juga sebenarnya. Nggak bernyanyi. Gue paling kayak misalnya acara pramuka gitu kan. Iya, dia pramuka juga. Iya, saya pramuka aja. Hati-hati diikat sama dia. Itu ya kita ada acara gue nyanyi. Cuma sekedar gitu aja. Mulai hobi berarti. Hobi ya. Terus? Cuman mulai serius itu ketika gue kuliah. Gue kuliah di S1, itu gue terlibat, sebenarnya belum nyanyi dulu malah. Gue ikut teater sastra, main bonang buat lenong kampusnya teater sastra. Pengisi salah satu gamelannya lah. Musik, bukan gamelan. Yeah. Terus ya itu di KMSJ juga terlibat sama gamelan. Nah, terus barulah sempat berapa kali ikutan nyanyi, ada di kelompok alumni gitu, diajakin, tapi nggak sampai serius. Nah, jadi kayak misalnya lagi ngumpul terus lo nyanyi gitu, karena mereka tahu lo bisa nyanyi. Ya, gitu. Udah gitu aja. Terus ya mulai serius ya ketika gua kuliah S2, gua ikutan sama Tagupon, itu mulai bernyanyi sebenarnya. Tapi lo ada latihan khususnya nggak sih, Mbak? Enggak. Natural aja gitu. Natural. Enak banget. Ya ini sih. Gue latihan kayak gimana suara gini-gini aja. Ya udah lu terima nasib aja ya. Iya sih, udah terima sih. Sih, gue dulu gue pernah kursus Electon tuh kayak organ tapi 2 tingkat gitu. Yang kayak di gereja-gereja. Iya, gue pernah kursus itu waktu kecil. Tapi ya nggak jago-jago banget. Lah gimana? Nggak tau, gue tuh kayak nggak bakat ikut kursus gitu loh. Gue pernah ikut kursus tapi lebih natural. Lebih gue pernah coba ikut kursus bahasa Inggris. Tapi gue nggak bisa gitu. Nggak masuk. Tapi giliran nyemplung langsung bisa. Iya. Jadi aneh sih, makanya gue juga bingung. Aneh sih lo. Teman-teman gue tuh pada kursus gitu ya. Gue mau ikutan tapi bukan males ya, maksudnya nggak bisa aja gitu loh. Ikut kursus matematika. Gue ngerti. Lu tipe orang yang mirip-mirip gue, Mbak. Apa tuh? Orang yang nggak suka di dalam kelas belajar. Mungkin kali ya. Gue juga sama sih, kalau di kelas nggak ngerti apa-apa. Bisa jadi sih, gue lebih suka, maksudnya ya itu kayak nyari sendiri aja gitu kan. Apalagi kalau mulai sekarang ya, maksudnya kita bisa belajar dari YouTube. Iya, kita bisa banyak tutorialnya lah. Gitu, atau nyari informasi di internet gitu. Kayaknya gue lebih menikmati hal itu ya daripada gue. Berarti lu termasuk tipe otodidak ya? Mungkin kali ya. Mungkin. Nah, ini juga menarik dari nyanyi. Mbak Gita ini punya usaha. Namanya Giz Food. Yoi. Isinya makanan. Yoi. Pikirin nyanyi makanan. Hubungannya gimana? Gue gak ngerti. Nah, ini makanya gue mau tanyain. Nah, asal mula lu kepikiran bikin makanan tuh, maksudnya usaha makanan Giz Food ini, Mbak. By the way, nanti beli ya. Giz Food ini lu kepikiran gimana gitu? Jadi ceritanya itu 2 tahun yang lalu, gue itu berhenti kerja. Gue harus berhenti ngantor. Terus ya gue nggak ada kegiatan kan. Kegiatan ya sempat inilah gue up and down lah, emosi segala macam. Akhirnya setelah gue berkonsultasi ke psikolog, ya udah gue mau kayak gue mesti ada kegiatan nih, gitu kan. Nah, kegiatan kalau nyanyi kan ya gue pada saat itu masih bego untuk urusan gue bikin musik sendiri apa segala macam gitu kan. Nah, ditambah juga itu kan nunggu ada kegiatan, maksudnya ada undangan apa segala macam. Betul. Terus ya udah akhirnya apa ya? Itu bermula dari gue pengen makan. Oke, dari pengen makan. Terus? Iya, gue pengen makan pie, nggak salah. Pie buah. Pie buah gitu kan. Terus kalau mau beli kan mahal ya. Secara kan gue udah nggak kerja gitu kan, duit susah. Gitu. Apa ya? Bikin pie buah. Ya udah gue akhirnya open YouTube, gue search gimana cara bikin pie buah, tutorialnya. Ya udah gue liatin aja, bahannya ini, oke, baiklah. Ya udah gue contohin gue kerjain gitu kan. Berhasil. Trial and error lama, Mbak? Enggak sih. Untuk yang pie buah ini ya? Untuk pie buah ini, alhamdulillah. Kan gue kalau misalnya gue bikin, gue langsung kasih ke nyokap bokap kan. Ya mereka senang, suka. Emang rasanya enak gitu. Terus mulai abis itu ke selai strawberry.
Oh iya, lu sempet ya. Gue sempet jual sweet strawberry, terus quiche gitu kan. Quiche apa? Quiche itu kayak egg tart gitu, kayak lu misalnya ke Starbucks, kan ada yang jual smoked beef quiche gitu kan. Nah itu awalnya juga gara-gara itu juga. Oh berarti basicnya baking ya? Baking. Oke, terus? Nah ya udah gue cari caranya gimana, terus kakak gue dulu pernah jualan quiche juga. Ya udah gue inget-inget rasanya gitu kan, gue cari di YouTube. Ya udah gue bikin, enak, bisa. Oke, dan dari uji coba segala macam proses itu, akhirnya lu kepikiran untuk ngedaganginnya tuh gimana? Nah, kalau itu, jadi kan kalau nggak salah, mulai tuh gue mulai suka masak kan, suka mulai cari-cari resep apa segala macam. Nah, itu bertepatan dengan gue lagi intens sama baking soda untuk bikin album. Yang tadi lu bilang. Oke, terus? Kita lagi sering latihan, kita lagi sering latihan di studio. Nah, itu gue sering bikin makanan buat mereka. Wah, terjamin sekali ya. Iya. Terjamin sekali ya. Coba saya ikut itu. Habis itu makanan sama saya. Iya, mereka yang jadi testernya gue gitu kan. Nah, dan mereka responnya, "Mbak, ini enak gitu. Kenapa nggak lu jual aja?" gitu. Ah, masa sih gitu kan? Iya, beneran nih enak, lu jual deh gitu kan. Terus itu dulu tuh mulai dari pastel, terus ada puff pastry gitu. Terus pernah mereka latihan di rumah gue bikinin ayam goreng sama sambal ijo pakai nasi. Ngiler gue ya. Ngiler ya. Iya. Lapar jadinya gue. Terus ya udah kalau sambal ijonya emang gue bikin sendiri gitu. Kalau ayamnya gue berarti ngulek sendiri. Ngulek sendiri. Ngulek apa ngeblender? Ngulek. Wow. Ngulek. Ini dong. Ya udah mereka bilang, "Mbak, ini enak gitu kan. Coba lu jual deh gitu." Ya udah, terus gue pelan-pelan gue mulai pertama tuh kalau saya yang gue jual tuh selai strawberry. Ya gue inget tuh karena lo sempat promosi kalau nggak salah di IG ya. Selai strawberry beberapa adalah, terus kemudian harganya mahal kan strawberry, jadi gue tinggalin. Terus mulai deh tuh sambal ijo, quiche, terus pie buah. Mulai dapat pesanan, misalnya bikin snack box gitu. Ada training di daerah Depok, jadi mereka lempar ke gue untuk bikin berapa item. Terus dari kantor kakak ipar gue pas bulan puasa, mereka kantornya bikin kayak nyediain kayak tajil untuk buka puasa di kantor. Nah itu 100 pieces gue kirim. Oh, berarti lo memang basicnya itu belajar dari karena lo suka makan, terus lo tutorial. Tapi pas lo memulai itu sempat bener nih enak apa sih maksudnya? Ada sempat kegalauan itu nggak? Iya, ada sempat. Karena gue pada dasarnya gue sendiri kayak orang bilang nyanyi gue tuh bagus. Gue suka yang bener sih, emang bener nyanyi gue bagus gitu kan. Lu kagak pede sama suara lu gimana? Gue Pak. Iya, jadi gue berapa kali gitu kan, gue jualin dulu gitu kan, gue tawarin. Ada beberapa teman itu gue masih nganter sendiri ya. Oke. Gue belum pakai GoSend, belum pakai Grab Express. Jadi kayak misalnya ada teman gue misalnya di daerah Kuningan situ, gue anterin. Wadaw. Iya. Dari sini? Iya. Gue jadi masak dari pagi, selesai masak, mandi segala macam, terus gue anter naik kereta. Naik kereta. Nggak repot tuh, Mbak? Iya. Gitu. Pasti kan pesanan. Repot. Iya. Pesanan kan maksudnya nggak mungkin sedikit dong. Iya, ya maksudnya ya 2 kotak gitu kan. Ya gue bawa aja sendiri. Tapi gue menikmati gitu loh. Metal juga. Buat gue itu proses sulit ya. Oke. Proses gimana gue jadi tahu, oh ketika barang dagangan gue dibawa oleh kurir, paling nggak packaging gue mesti kayak gini nih supaya dia aman sampai tujuan. Oke, berarti lo mikirin quality control maksudnya quality dari produk lo itu sampai ke pembeli ya. Dan sekarang udah berapa banyak? Apanya? Item yang maksudnya varian item yang bisa lo buat? Dia capek sendiri. Dia dagang, dia capek sendiri. Masalahnya kadang-kadang berapa ya? Ada kali 10-15 item ya. Oh. Jadi kalau misalnya gue mau bikin restoran, gue udah bisa sebenarnya. Sebenarnya udah bisa. Cuman modalnya nggak bisa. Sembari jalan, Mbak. Ya. Insya Allah ntar ada yang beli dari sini. Amin.
Dan proses itu gue sempet nyobain makanan lu Mbak ya. Maksud gue dia ini bagi Teni asal tahu aja ya, dia sampai bikin rotinya sendiri. Ya. Waktu itu gue sempat ngerasa roti lo ya. Itu. Nah rotinya sendiri dia bikin dari nol, terus enak. Gue nggak bohong, gue pernah makan waktu itu apa ya yang gue kasih? Burger ya. Burger kalau nggak salah. Burger satu berame-rame itu enak banget. Dan apa namanya? Yang membuat lo berpikir untuk gue harus nyediain bahan raw material gue sendiri itu apa Mbak? Maksudnya kan kayak roti itu kan raw material kan untuk baking kan. Itu apa? Gue nggak puas sama roti orang jual. Karena tidak sesuai dengan keinginan gue, tidak sesuai dengan bayangan gue. Roti yang bukan gini ya. Gue kalau ngelihat beberapa ya gampang lah roti McDonald's. Itu kan dia kempis ya. Buat gue itu nggak enak untuk sebuah burger. Yang enak tuh yang fluffy, yang tebal, yang membel gitu loh. Ya udah akhirnya gue nyari resep bikin roti. Gue nyari bikin gue coba, gue trial lagi, mulai dari yang keras sampai nggak ngembang apa segala macam itu. Itu lama prosesnya? Lumayan. Ya 3 bulanan kali ya. Wow. 2 sampai 3 bulan lah. Trial and error terus. Dan modal lo dari tutorial sama uji coba. Nah, itu udah gue jual juga ya. Dan gue selalu minta feedback sama yang beli. Apa yang kurang? Oh, rotinya kekerasan nih. Oke, berarti mesti kayak gini. Sampai kadang-kadang gue suka nanya sama teman gue yang biasa bikin roti gitu kan. Mbak, ini gimana Mbak kok keras ya? Oh, coba lu gini deh gitu. Akhirnya gue ngembangin resep gue sendiri gitu. Berarti lo punya resep rahasia sendiri? Iya dong. Udah kayak KFC lo. G-Food. Bahkan dagingnya sendiri untuk burger itu gue punya ramuan sendiri. Wow. Ya bisa bersaing sih. Nah. Jadi kalau lo penasaran nanti tinggal check it out dah. Lihat Instagramnya nanti bakal gue cantumin di bawah. Tapi yang buat gue menarik itu adalah lu itu kan selalu ganti menu. Ya. Setiap minggu kok nggak salah. Ya. Kenapa strategi gitu Mbak? Karena orang pasti bosan dong makan itu aja. Gitu. Tapi kalau misalkan nih kayak pelanggan lu, misalnya taruh gue pelanggan lu misal, gue senangnya burger lu nih, atau misalnya gue senang lu kok nggak salah udah bikin spaghetti ya? Ya, fettuccine. Fettuccine, misalnya gue senang fettuccine lu dan itu lagi nggak minggunya, gue bisa nggak mesen kayak gitu? Oh bisa. Khusus itu, tapi untuk minggu itu sebenarnya yang lo dagangin atau promosiin adalah menu yang lain. Bisa. Itu misalnya, jadi gue biasanya suka kayak seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Jadi gue bikin rencana dulu nih. Misalnya kayak lo, Mbak, gue mau fettuccine lu dong. Oke, minggu depan ya Lid. Nah, minggu depan gue akan open PO fettuccine. Jadi biar sekalian gitu. Terus nanti ada lagi misalnya teman gue, Git, gue mau ayam ungkep lu dong gitu kan. Oke, tapi 2 minggu lagi ya, karena minggu depan gue ada ngerjain ini nih. Karena kan semuanya gue kerjain sendiri. Tetap lo ini ya, tetap lo atur ya? Iya, tetap gue atur. Kalau misalnya nggak ada pesanan kayak gitu, gue bikin sendiri. Misalnya jadi, oke, minggu ini gue karena semuanya gue bikin sendiri, gue nggak ada yang bantuin, gue mesti ngeset tenaga kan. Iya, pasti. Ya udah, minggu ini kayaknya gue bisa deh bikin burger. Minggu depannya lagi gue coba bikin ini deh, mungkin gue open PO bakwan gitu misalnya. Ya itu yang paling baru ya? Ya, bakwan Sumatera. Bedanya apa Mbak? Ini yang mau gue tanyain sebenarnya. Bakwan Sumatera. Karena buat gue semua bakwan sama buat gue. Beda. Oh beda? Beda. Kalau bakwan di Jakarta, dia kan pipih ya, dan cenderung keras. Iya. Ya kan, kriuk gitu kan. Kriuk dan kadang bentuknya nggak jelas. Ya, bentuknya nggak jelas ya kan. Isinya juga wortel, sayur-sayuran. Toge kadang. Toge atau kol. Kalau di Bandung sama kayak kurang lebih sama kayak Jakarta, tapi dia bulat. Oh, yang bulat itu Bandung. Itu bala-bala. Oh, oke. Dia bilangnya bala-bala. Terus? Nah, kalau bakwan Sumatera ini dia isinya sebenarnya hampir sama, bahan dasarnya tepung, telur, air, terus ada beberapa bumbu, bawang putih, bawang merah. Tapi dia digorengnya itu pakai sendok sayur, jadi bentuknya mangkok gitu.
Oh, yang bentuk mangkok itu bakwan Sumatera. Nah, ada beda lagi, ada bakwan Pontianak, ada kalau di Surabaya ote-ote. Banyak bener. Banyak. Gue baru tahu hebat. Berarti Banyak. kuliner kita untuk satu jenis itu aja Namanya beda-beda. macam-macam ya? Iya. Oke. Di situ menarik. Iya. Tato dong. Ya, jadi kalau bakwan Pontianak kan, kalau yang gue sih belum pernah nyobain bakwan Pontianak, cuman kalau dari yang gue baca, dia isinya kalau nggak salah ada kucai. Kucai itu apa? Kayak apa sayuran. sih? Sayuran gitu kayak daun bawang gitu kali ya. Gue juga nggak tahu. Ya mungkin persis. ya. Gue nggak tahu persis. Terus entah ada yang isi udang, entah apa gimana. Terus ada ote-ote di Surabaya. Itu kalau nggak salah isinya ada udang, bisa ayam, bisa rumput laut, tadi ada yang rumput laut juga gitu. Nah, kalau bakwan Sumatera ini selain bahan dasarnya tepung terigu telur itu, dia pakai kentang dan pakai wortel. Mirip perkedel dong? Beda. Kalau perkedel kan pakai bener bahan dasarnya kentang. Kalau bakwan Sumatera itu kayak bakwan tepung. Bakwan tapi di dalamnya ada kentang. Kentang sama wortel. Oke. Dan dimakannya pakai kuah cuko. Kuah cuko itu yang dari Palembang? Kayak pempek gitu. Oke. Gue belum pernah ngerasain sih. Gila gue jadi. Halo sih. Ntar kalau gue open PO beli. Itu. Berarti lu belajar itu tutorial, maksudnya otodidak juga? Belajar apanya? Bikin itu? Bikin bakwan. Maksudnya sampai lo tahu bedanya bakwan Sumatera sama bakwan bala-bala apa segala macam? Ya gue pertama tentu aja pengalaman gue makan ya. Iya sih. Ya kan? Itu sebagai pengalaman kolektif memori. Kalau itu penting banget buat gue. Gimana gue merasakan makanan yang namanya bakwan gue makan di Jakarta atau Depoknya di sini, terus bakwan masa lalu. Sama bakwan ketika gue masih tinggal di Pekanbaru. Tapi memori lu kuat juga, Mbak. Kalau untuk makanan kuat. Kalau yang lain belum tentu. Ya, gue pernah dulu minta diajarin sama dia lupa janjian sama gue. Mbak, hari ini gue ke rumah lu, ngapain skripsi? Oh iya, hari ini. Dia baru, tapi giliran makanan dia ingat. Iya. Gue kalau kemana-mana patokannya restoran. Aduh Mbak, kagak berubah lu. Tapi ya rata-rata berdasarkan memori gue gitu loh. Maksudnya karena ya gue emang suka makan. Jadi rasa yang gue ingat itu adalah rasa yang pengen gue ciptain lagi, pengen gue masak lagi. Berarti lo uji coba bumbu segala macam dong? Iya. Termasuk ini ya, bisa dikatakan riset lah ya. Iya, riset berdasarkan memori. Iya. Karena kayak tadi tuh pertanyaan lo, kok lo tahu beda-bedanya gitu kan? Ya gue research gitu loh. Gue pengen tahu apa sih bedanya. Kan dari bentuknya sama nih, bakwan Sumatera sama bakwan Pontianak, bentuknya sama-sama kayak mangkok gitu. Cuman apa sih yang membedain? Walaupun gue emang belum pernah nyobain bakwan Pontianak gitu. Cuman ya dari isinya juga udah beda, dari cara makannya pun juga udah beda. Kenapa yang membuat lo akhirnya oke, gue mesti riset, gue mau bikin ini, gue mesti riset? Karena gue harus bertanggung jawab sama apa yang gue bikin. Iya sih. Nggak tahu nih kayaknya gara-gara kuliah nih. By the way, pembimbing kita sama. Iya. Makanya jangan kaget kalau cara jalan pikiran mirip-mirip. Tapi menarik loh. Yeah. Bisa dikatakan lo nanti kalau misalnya lo ya sudah mendalami perbakwanan ini, lo bisa jadi ahli bakwan, Mbak. Bakwanologi ya. Bakwanologi. Tapi lo ini dengan Gizfood ini dan hobi nyanyi lo gitu. Ini lo jalanin beriringan atau gimana? Beriringan. Apa ya ketika gue baking soda lagi nggak ada, ya gue masak gitu kan. Maupun ya kalau misalnya nggak ada pesanan pun juga gue masak buat orang rumah kadang-kadang. Dan tadi gue nyobain. Ya kalau ada tamu biasanya gue suguhin. Gitu. Sama kalau misalnya lagi nggak ada baking soda, nggak ada pesanan, gue mulai nyiptain lagu sendiri. Oh, iya. Berarti lo menjalani dua ini sebagai hobi yang lo senangi. Ya. Hobi yang lo senangi, dan apa yang lo rasakan lo menjalani dua hal ini? Apa ya? Ya gue senang aja karena
ya ini hobi gue, ini kegiatan yang emang gue sukai, ya gue bisa mendapatkan sesuatu dari hal itu, ya wow banget sih gitu. Dan orang apresiasi Tuh. Nah, ya soalnya kalau orang nggak suka ya ngapain gue masak, kalau orang nggak Iya suka sih. denger gue nyanyi ngapain gue nyanyi gitu kan. walaupun Simpelnya. awalnya lu nggak pede, Walaupun gue nggak pede gitu. tapi lu pada mesti dengerin Mbak kita nyanyi, terpesona lu, udah kayak lagu Glenn. Tersepona ya. Kan lu suka begitu dulu. Iya sih benar. Nah, ke depan apa rencana lu, Mbak? Ke depan apa ya? Gue ya yang penting semua usaha gue tuh jalan. Semuanya. Musik, masak. Musik masak asik. Musik masak. Musik kan masak asik. MMA ya. Itu sih yang penting apa? Ya gue punya keinginan, entah itu baking soda, entah itu karya gue sendiri bisa dinikmatin sama orang lain. Terus masakan gue pun juga dinikmatin sama orang lain, dan ya membuat orang senang sih. Intinya itu. Kenapa lo pengen bikin orang senang? Apa ya? Ya gue ngeliat sekarang orang-orang tuh kayaknya hidup susah ya. Iya. Apalagi dengan zaman pandemi sekarang Pandemi. ini. Aduh. Paling nggak ketika mereka mendengar gue nyanyi atau mereka mendengar lagu gue, atau ketika mereka menikmati masakan gue, adalah berapa detik mereka melupakan itu. Dan mereka bisa relax lah. Ya. Wah, luar biasa tujuannya. Sungguh-sungguh luar biasa. Gue seperti wanita penghibur ya. Jangan kaget kalau gue ngobrol sama dia emang ketawa mulu. Emang begini. Nggak pernah serius ya? Ya serius. Gue pernah takut, dulu diomelin sama dia, takut gue ya. Nah, cuma dia memang orangnya baik. Dan kami seperti ini. Dan ya thank you Mbak. Ya. Udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi sharing soal proses dari musik, masak, jadi asik. Yoi, MMA ya. Bisa jadi judul tuh. Bisa jadi, kayaknya itu sih judulnya. Ya oke. Itu ketemu nggak sengaja tuh. Nah, mungkin itu aja Mbak. Nanti kalau misalkan kawan-kawan tertarik mau tahu tentang Mbak Gita ataupun tentang masakannya, akan gue taruh di bawah. Di bawah mana? Di bawah mana? Di caption. Terus kalau misalnya mau menggali lagi pengalaman hidupnya Mbak Gita, gue penasaran nih segala macam, komen atau bisa DM gue di Instagram. Nanti gue akan bikin part 2-nya mungkin. Dan Mbak Gita pas lagi lowong aja sih. Ya, Wani Piro. Iya. Jangan lupa Gisfood. @GHIS_FOOD. Yuk, sampai jumpa. Sip. Thank you.